Halo, selamat pagi semua para student, para murid yang lagi semangat belajar untuk mempersiapkan nanti ujian akhir semester. Nah, sekarang kita masuk lagi pada bab 6, masih bab 6. Ini kita akan masuk pada bagian yang C, ya. Budaya kekerasan versus budaya kasih. Tentu yang kita maksud di sini adalah tentang budaya kasihnya. Bagaimana membudayanya kasih dalam setiap kehidupan kita. Tentu ini tidak gampang. Di tengah masyarakat yang dominan muncul kita saksikan, baik langsung ya kita lihat langsung kekerasan atau juga kita lihat di media-media sosial ya. Ini kekerasan dominan terjadi. Ya. Kadang mulai dari rumah, di tengah masyarakat ya, dan apalagi yang akhirnya ditindak karena melakukan kekerasan. Nah, untuk itu mari kita awali pembelajaran ini dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, pada kesempatan ini kami akan belajar tentang budaya kasih yang dapat mengatasi segala bentuk kekerasan yang terjadi dalam hidup kami. Bimbinglah kami ya Bapa, agar melalui pelajaran ini kami pun semakin memahami ajaran Yesus tentang kasih dan melaksanakannya dalam hidup kami sesuai teladan Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pada pembukaan pembelajaran ini kita akan mengamati dan menganalisis ya konflik dan kekerasan di tanah air. Ada satu contoh yang ditampilkan di buku kita ya. Tentu banyak sekali kekerasan yang terjadi di tanah air kita ini. Ada yang karena motif agama lah, kebencian pada suku, ya, dan aneka banyak kekerasan yang lain. Namun yang kita tampilkan di sini adalah kisah di mana seorang pastor, ya, Pastor John Jongga, ya, berjuang di tanah konflik dan bertepatan itu di Papua. Kalau kita baca kisah hidup sang pastor, ya, dia memulai awal perjuangan ini tidak gampang. Dia harus melepas jubahnya. Dia harus terlibat dalam kehidupan mereka. Ya. Dan akhirnya memang ya, perjuangan ini tidak gampang sekali lagi. Dia dimusuhi dan akhirnya pun dia diancam dibunuh. Ya. Malah oleh pemerintah setempat mencap pastornya OPM. Ya, tentu waktu itu Papua merdeka. Nah, perjuangan beliau bukan itu. Tetapi bagaimana dia mengatakan bahwa tidak boleh dengan sewenang-wenang melakukan kekerasan. Walaupun ya di balik itu kita sedang memperjuangkan keutuhan NKRI. Tentu ada kaidah-kaidah, tentu ada kasih yang harusnya dominan dalam kehidupan kita. Dan akhirnya pastor ini hadir di tengah-tengah masyarakat dan dia bangkitkan kesadaran warga bahwa Indonesia, kebersamaan kita, iman kita disadari dan didasari oleh kasih. Segala bentuk kekerasan yang sudah terjadi, mari kita olah, mari kita pelan-pelan perbaiki, dan hanya kasihlah yang bisa menuntaskan itu semua. Maka dalam proses pembelajaran ini nanti kita akan munculkan bagaimana tahap-tahap mengelola ya sebelum konflik dan sesudah konflik. Untuk itu, mari kita tetap semangat belajar. Nah, sekarang kita masuk pada nomor 2 ya, mengembangkan daya kasih ya, mengembangkan budaya kasih. Nah, kita coba melihat sekarang bagaimana usaha-usaha preventif ya, usaha-usaha yang bisa membantu kita mengembangkan budaya kasih. Nah, ada 2 ya yang bisa kita telusuri sebelum terjadi konflik dan juga kalau sudah terjadi konflik. Tentu yang kedua tidak kita inginkan, tetapi ya memang sering terjadi bahwa ya ada kekerasan. Ya, tetapi kita dahulukan dengan ya bagaimana kalau sebelum terjadi konflik, apa yang bisa kita lakukan ya. Ini semua kita bisa lihat bahwa awal dari seluruh konflik adalah ya kekurangpahaman
tentang kelompok, ya, atau kurangnya ikatan emosional batin terhadap sesama masyarakat yang ada di tempat tertentu. Nah, maka bila ya kita mengusahakan membangun budaya kasih, ya, maka yang langkah pertama ya, yang bisa kita bangun ya, supaya jangan terjadi konflik adalah dialog dan komunikasi. Dialog dan komunikasi. Entah itu lintas suku, lintas agama, lintas budaya, kita perlu memahami, belajar, ya, mengenal budaya orang lain, agama orang lain, dan bagaimana juga mereka mengembangkan kehidupan mereka. Nah, dialog berarti ada dua pihak yang sama-sama menyampaikan siapa dirinya apa adanya. Dia komunikasikan dirinya apa adanya kepada pihak lain. Dan kalau ini dilakukan sungguh dengan tulus, maka pihak yang mendengar, ya, contoh, ya, terjadi dialog keagamaan. Orang Kristiani menjelaskan tentang imannya, orang Muslim menjelaskan tentang imannya, begitu juga agama lain. Kita yang bukan agama kita, ya, misalnya agama lain sedang menjelaskan tentang agamanya, pihak yang mendengar yang bukan agama itu hanya mencerna, mendengar, memperbanyak pengetahuan, bukan memunculkan perdebatan, bukan memvonis, oh itu salah agamanya, ini salah budayanya. Itu tidak akan bisa terjadi yang namanya dialog. Dialog itu terjadi kita yang mendengar, tidak boleh ada protes, tidak boleh ada intervensi, kita hanya mau mendengar. Dan itu, pemahaman itu akan membuat kita lebih dekat dengan sesama yang lain. Dan yang kedua, ya, hubungan yang semakin erat, ya, semakin durasinya semakin lumayan, maka ini biasanya melangkah ke kerjasama, ya. Dan kerjasama ini bagusnya dilibatkan sebanyak-banyaknya pihak yang memang berbeda di satu tempat itu. Ya, kerjasama misalnya dalam membangun rumah ibadat, kerjasama misalnya membangun sebuah fasilitas umum, ya. Kerjasama misalnya boleh juga, misalnya pada acara keagamaan, ketika Katolik atau Kristiani Natal, pemuda-pemuda masjid membantu untuk di parkiran atau kelancaran keamanan. Begitu juga sebaliknya kalau misalnya Idul Fitri, ya, pemuda-pemuda Kristiani membantu. Nah, inilah namanya kerjasama. Semakin sering kita kerjasama, maka curiga, ya, kebencian pasti akan pelan-pelan terhindar atau pelan-pelan hilang di antara sesama masyarakat. Nah, itu. Tetapi bagaimana kalau sudah terjadi konflik? Nah, ini nih. Ini ada 4 langkah dan ini harus tuntas, ya. Mulai dari konflik dan kekerasan yang terjadi itu silakan diceritakan dengan apa adanya oleh si penderita. Karena dengan demikian dia merasa lepas. Dia merasa bahwa deritanya itu dimengerti, dipahami, bahwa ini sudah dikualami loh, ya, sehingga trauma yang ada dalam dirinya itu pelan-pelan terobati, bukan ditutup-tutupi, tetapi dia cerita, dia buka, ya. Nah, yang kedua, langkah kedua, pihak yang pelaku harus mengakui, ya, ini ketulusan lagi nih, ya. Harus rendah hati, harus mengakui bahwa memang saya sudah melakukan kesalahan dan saya minta maaf atas kesalahan ini. Saya sangat menyesal atas kejadian itu, ya. Saya sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi. Tuntas di tahap kedua ini, baru masuk ke tahap ketiga. Korban, ya, mengampuni pelaku, ya. Kelompok yang dikorbankan mengampuni kelompok yang membuat itu terjadi, pelakunya. Pengampunan apa berarti? Saya ikhlaskan dan saya tidak anggap lagi bahwa
itu menjadi duri yang membuat saya suatu saat akan balas dendam. Nah, ini dia. Kalau pengampunan itu, maka di depannya nanti tidak akan diungkit-ungkit lagi. Tidak akan dikorek-korek lagi luka lama itu. Karena kalau itu dikorek, maka lukanya makin banyak, maka makin membusuklah hubungan di antara kita. Nah, lalu tahap terakhir, inilah yang namanya rekonsiliasi. Konsili itu adalah pertemuan. Ya, pertemuan kembali, berarti dipertemukan kembali. Dan pertemuan kembali ini, ya sebenarnya itulah yang paling dalam kalau dalam ajaran agama kita adalah hubungan kita dengan Tuhan dibersihkan karena hubungan kita dengan sesama sudah bersih. Maka pernah dikatakan kan, tinggalkan dulu persembahanmu, berdamai dulu dengan sesamamu, dengan saudaramu, baru engkau datang untuk menyembah aku, untuk beribadat kepadaku. Karena kalau kita beribadat, ya dan hati kita sedang menyimpan dendam, kebencian, sebenarnya ibadah kita itu palsu. Nah, berikutnya, ya, ajaran kitab suci tentang budaya kasih. Nah, ini kita kutip dari Matius 26 ayat 47 sampai 56. Yesus ditangkap. Nah, ini bisa dibaca di Injilnya. Mari saya bantu untuk membacanya, ya. Nah, silakan buka kitab suci masing-masing, ya. Ya, saya harap bahwa ini tidak saya kasih teksnya lagi, supaya kamu memang betul-betul mendengar. Ya, kalau memang tidak punya kitab suci di rumah. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu. Dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam, kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi." Lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang." Ya, perhatikan betul ya ayat 52 ini. "Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?" Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun? Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, Yesus ditangkap. Kalau bisa dikatakan bahwa ini detik-detik hidup Yesus ketika dia ditangkap. Detik-detik kehidupannya. Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Dan apa yang dilakukan oleh para rasulnya? Menyedihkan memang. Ketika dia ditangkap ini, yang pengkhianatnya adalah muridnya sendiri, rasul yang dipilihnya, yang selalu bersama-sama dengan dia. Pengkhianatan. Kalau kepada kita dilakukan pengkhianatan semacam itu, bagaimana perasaan kita? Tapi itu Yesus sudah alami. Lalu banyak orang membawa pedang dan pentung, ini simbol kekerasan. Yesus yang pembawa damai dihadapi dengan seperti itu sedang perang.
ditangkap. Ya. Memang tidak gampang ya menghadapi situasi seperti ini kalau dalam posisi kita. Petrus menghunus pedang juga. Padahal kita lihat sebelumnya Yesus mengatakan kepada para rasulnya, berdoa kepadaku, berdoalah bersamaku 1 jam saja. Tapi apa yang terjadi? Petrus dan temannya tertidur. Akhirnya tidak siap menghadapi peristiwa yang seperti ini. Petrus ya menghadapi kekerasan dengan kekerasan. Menghunus pedang, putus telinga. Tapi Yesus menegur Petrus. Ya, sarungkan pedang Petrus. Itu tadi. Yang biasa bermain-main dengan pedang akan juga mati di mata pedang. Yesus tidak mengajarkan kekerasan. Yesus mengajarkan kedamaian, perdamaian. Ya. Situasi dan kondisi ini dihadapi oleh Yesus dengan apa? Tabah, taat, penuh kasih, dan pengampunan. Dan inilah baru dikatakan budaya kasih. Ya. Inilah ajaran Yesus kepada kita ketika dia ditangkap. Bagaimana kesimpulannya? Pertama, budaya kasih adalah mencintai sesama dengan sungguh, bahkan mencintai musuh. Mencintai musuh apalagi ya, mencintai sesama aja butuh pengorbanan. Ketika kita dihadapkan kepada musuh, mampu nggak kita mencintai? Tapi Yesus telah memberi contoh. Nah, maka sering dikatakan kasih yang berdimensi keagamaan yang benar, ya, keagamaan yang benar. Berarti ada Tuhan di dalam keagamaan itu. Ada kasih Allah yang dominan di dalamnya. Harusnya sungguh melampaui kasih manusiawi. Kalau hanya human saja ya sama aja dengan komunis. Orang komunis juga saling mencintai, menyayangi sesamanya. Tapi tidak berdimensi keagamaan. Tidak berbasis pada keyakinan bahwa Allah mencintai manusia. Dia mencintai sesama ya karena memang begitulah harusnya manusia. Nah, dasar kasih Kristiani adalah keyakinan dan kepercayaan bahwa semua orang adalah putra-putri Bapa kita yang sama di surga. Sama kita di surga. Ya, sama Bapa kita di surga. Ada Tuhan yang sama. Yohanes 8 ayat 32 mengatakan, apabila kita memiliki kebenaran, maka kebenaran ini akan memerdekakan kita berbuat kasih kepada sesama. Memerdekakan. Orang yang tinggal dalam kekerasan sebenarnya terpenjara, terkurung dalam emosi, iri, benci. Maka kita harus menjadi pembawa damai. Iman akan Yesus Kristus menjadikan kita juru damai, ahli damai, pembawa damai dalam setiap perselisihan. 2 Korintus 5, 17 sampai 19. Itulah poin-poin simpul dalam pembelajaran kita ini. Maka untuk itu, mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.